Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang menikmati Renungan 79 ini rindu untuk sama-sama kita diberkati, diperlengkapi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus memperkatakan perkataan iman dan doa kita. Salam revival, di mana kita harus berubah, berkarya dan dapat menjadi berkat. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin. Mari sama-sama kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah cinta atau benci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai, persamaan katanya adalah menyukai. Kemudian membenci berarti perasaan tidak menyukai. Jadi sebaliknya, kalau mencintai itu adalah perasaan menyukai sesuatu atau seseorang, tetapi membenci ini adalah perasaan tidak menyukai. Sebaliknya, ketika seseorang mencintai atau membenci suatu hal, tentunya akan ada keuntungan, akan ada kerugian juga yang akan dia dapat. Hari ini kitab Amsal memberikan kita suatu catatan tentang hal mencintai dan atau membenci suatu hal. Yang pertama adalah mencintai didikan. Kalau kita memperhatikan kata didikan di ayat yang pertama ini dari kitab Amsal pasal yang ke-12, di sini mengandung arti teguran, ajaran dan peringatan. Arti kata didikan kalau dilihat dalam bahasa aslinya mengandung arti suatu teguran, ajaran dan juga peringatan. Teguran, ajaran dan peringatan adalah untuk menyadarkan akan kesalahan, memberitahu yang baik dan nasihat supaya jangan melakukan hal yang salah lagi. Jadi teguran, ajaran dan peringatan itu adalah kalimat-kalimat yang bertujuan untuk menyadarkan kesalahan, memberitahukan apa yang baik, kemudian menasihatkan supaya jangan melakukan hal yang salah kembali. Contoh kalimatnya misalkan jangan terlalu banyak makan yang manis. Kemudian jangan berbicara, kalau kita berbicara harus sopan, terlebih kepada orang yang lebih dewasa. Itu adalah kalimat-kalimat teguran, ajaran, juga peringatan. Mencintai didikan berarti mau mendengarkannya. Teguran, ajaran, dan peringatan mungkin bukan suatu kalimat yang mengenakan di telinga kita. Kalimat-kalimatnya akan menyadarkan kita bahwa mungkin ada perlakuan kita yang salah atau perkataan kita yang salah. Jadi teguran, ajaran, dan peringatan itu mungkin kalimatnya tidak mengenakan hati, tidak mengenakan telinga kita. Tetapi teguran, ajaran, dan peringatan itu menyadarkan kita bahwa mungkin ada hal yang kita lakukan itu hal yang salah. Perkataan kita salah mungkin, atau ada keputusan-keputusan kita yang salah. Nah, teguran dan ajaran itu yang akan menyadarkan kita. Firman Tuhan katakan siapa mencintai didikan akan mencintai pengetahuan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Siapa mencintai didikan akan beroleh keuntungan. Seperti tadi yang saya katakan, ketika orang mencintai atau membenci suatu hal, tentu ada keuntungan dan kerugian yang dia dapat. Orang yang mencintai didikan akan beroleh keuntungan. Apa saja keuntungannya? Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 bagian B. Amsal pasal yang ke-13 ayat ke-18 bagian B mengatakan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Sekali lagi saya bacakan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati.
Barang siapa mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan, firman Tuhan katakan dia dihormati. Keuntungan yang pertama yang didapat bagi mereka yang mencintai didikan, bagi mereka yang mau mendengarkan setiap teguran, ajaran, dan peringatan, mereka akan dihormati. Yang kedua, keuntungan apa yang didapat ketika kita mau mencintai didikan, ketika kita menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan? Yang kedua adalah kita menjadi bijak. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 bagian B. Amsal pasal yang ke-15 ayat 5 bagian B, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 juga mencatat akan hal ini. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Keuntungan yang kedua selain dihormati adalah menjadi bijak. Ketika kita mencintai didikan, kita mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan, kita menjadi bijak. Kalau mungkin ada perkataan kita yang salah, ada perbuatan kita yang salah, kita ditegur, diajar, diperingatkan, mari kita mau mendengarkannya. Firman Tuhan katakan barang siapa mau mengindahkan teguran, mau mendengarkan didikan, dia adalah orang yang bijak. Kita menjadi semakin bijak ketika kita mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan. Yang ketiga, keuntungan apa yang kita dapat ketika kita mau mendengarkan didikan, mencintai didikan? Yang ketiga adalah kita beroleh akal budi. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 bagian B. Kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 bagian B mengatakan, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Keuntungan yang ketiga bagi siapa yang mencintai didikan, dia beroleh akal budi. Siapa mendengarkan teguran, siapa mau mendengarkan ajaran dan peringatan, memperoleh akal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan? Bapak Ibu Saudara mau mencintai didikan? Banyak keuntungan yang akan kita dapat ketika kita mau menyendengkan telinga kita akan setiap teguran, ajaran, dan peringatan Tuhan. Mencintai didikan artinya mendengarkan, mau mendengarkan setiap teguran, ajaran, dan peringatan firman Tuhan. Itulah keuntungan-keuntungan bagi siapa yang mau mencintai didikan. Tetapi siapa membenci teguran, artinya tidak mau mendengarkan teguran, adalah dungu. Kita kembali membaca ayat pokok kita di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di bagian B mengatakan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Tadi kita sudah sama-sama membahas, orang yang mencintai didikan, orang yang mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan, banyak keuntungan-keuntungan yang didapat. Tetapi barang siapa membenci teguran, tidak mau mendengarkan teguran, tidak mau mendengarkan ajaran dan peringatan, firman Tuhan katakan dia adalah orang yang dungu. Dungu dalam ayat ini artinya menjadi bodoh. Orang yang membenci teguran, orang yang tidak mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan menjadi bodoh. Yang menolak didikan adalah orang bodoh. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 bagian A. Firman Tuhan katakan orang bodoh menolak didikan ayahnya. Orang yang dikatakan bodoh, dia akan menolak setiap didikan. Dia akan menolak yang namanya teguran, ajaran, dan peringatan. Tidak mau mendengarkannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bodoh. Dan akan menjadi bodoh ketika terus tidak mau mendengarkan ajaran, tidak mau mendengarkan teguran dan peringatan. Siapa mencintai didikan memperoleh keuntungan, tetapi siapa membenci teguran akan memperoleh kerugian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau mencintai didikan,
Kita mau mencintai teguran, ajaran, dan peringatan atau membencinya? Keuntungan atau kerugian yang akan kita pilih. Ketika kita mau mencintai didikan, kita akan memperoleh keuntungan-keuntungan. Ketika kita memilih untuk membenci teguran, ajaran, dan peringatan, yang kita peroleh adalah kerugian. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 bagian B. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Orang yang mengabaikan teguran, yang menolak teguran, tidak mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan, akan tersesat. Tidak ada keuntungannya sama sekali, yang ada adalah kerugian. Karena tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan teguran, ajaran, dan peringatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Mana yang kita pilih? Kita mau mencintai didikan, kita mau mencintai teguran, ajaran, dan peringatan, atau kita membencinya? Keuntungan atau kerugian yang akan kita pilih, yang akan kita dapat. Mari kita cintai didikan atau teguran dan jangan membencinya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya apa yang kita dapat, kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan itu boleh memberkati setiap orang yang mendengarnya. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mencintai didikan. Ajari kami untuk mau mendengarkan setiap teguran, ajaran dan peringatan dari kebenaran firman-Mu yang akan menyadarkan kami, yang menuntun kami untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk tidak hanya kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.